guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita lengkap K-drama Revenge of Others episode terakhir. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Jaebu mendapatkan pesan anonim yang dikirim oleh Ok Chanmi tentang ponsel Park Won Sok yang sudah ditemukan. Setelah itu Jaebum terlihat pergi ke kandang kuda. Tapi ternyata Yoo So-hun mengikutinya. Setelah sampai di kandang kuda, Jaebum segera membuka sebuah kotak yang disembunyikannya. Ternyata di dalam kotak tersebut ada sebuah ponsel. Tak lama setelah itu Joo So-hun muncul dan memergoki Jaebum. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memukul Joo So-hun. Ternyata itu adalah Gi Oh-sung. Nah, setelah itu Gi Oh-sung melihat ponsel yang dibawa oleh Jaebum. Ternyata itu adalah ponsel milik Gi Oh-sung. Gi Oh-sung bertanya mengapa Jaebum mencuri ponsel miliknya. Ternyata Jaebum menggunakan ponsel itu untuk membuat rencana-rencana berikutnya karena sebelumnya Jaebum sudah mengetahui bahwa selama ini Gi Oh-sung membohongi dirinya. Setelah itu terkuak sebuah fakta dalam obrolan mereka, ternyata orang yang mendorong Jaebum adalah Gi Oh-sung. Dan orang yang membunuh Park Won Sok adalah Jaebum. Tak lama setelah itu mereka bertengkar nih guys. Dan beberapa saat kemudian Ji So-hun pun terbangun. Tak lama setelah itu terlihat Jaebum dan Gi Oh-sung sudah tidak ada di sana. Setelah itu Ji So-hun kembali ke base camp miliknya. Kemudian terlihat Ji So-hun memberitahu Ok Chanmi bahwa orang yang telah membunuh Park Won Sok adalah Jaebum. Keesokan harinya terlihat Jaebum tidak masuk sekolah ya guys. Kemudian Ok Chanmi dan Ji So-hun melaporkan Jaebum ke kantor polisi, tapi polisi masih harus membuktikannya. Karena laporan dari Ok Chanmi, akhirnya detektif mengunjungi kandang kuda dan menyelidikinya. Tapi tak berlangsung lama, ada laporan yang menyatakan bahwa Jaebum hilang karena mobilnya tergeletak di tepi sungai. Scene selanjutnya terlihat Ok Chanmi menemui Gi Oh-sung. Ternyata di sana Ok Chanmi memastikan bahwa orang yang memukul Ji So-hun di kandang kuda kemarin adalah Gi Oh-sung. Kemudian Ok Chanmi langsung melaporkannya kepada detektif kepolisian. Ternyata Ok Chanmi dan Ji So-hun merasa bahwa Gi Oh-sung bersekongkol dengan Jaebum. Tak lama setelah itu scene berganti kepada Ji So-hun yang bertemu dengan Ko Gi-hyun. Ji So-hun meminta Ko Gi-hyun untuk memasang sebuah pelacak lokasi ke dalam tas Gi Oh-sung, dan keesokan harinya Go Gi-hyun menuruti perkataan Ji So-hun dengan menaruh alat pelacak lokasi itu ke dalam tas Gi Oh-sung. Pada malam harinya diperlihatkan Gi Oh-sung sedang diinterogasi ulang oleh polisi. Dan di situ Gi Oh-sung ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani sidang di pengadilan. Karenanya Gi Oh-sung semakin benci kepada Ok Chanmi dan Ji So-hun. Keesokan harinya terlihat Hong A-jung mencari keberadaan So-yeon. Ternyata So-yeon pergi ke sebuah desa terpencil dan menjalani kerja paruh waktu di sana. Saat video call, Ok Chanmi memberitahu So-yeon bahwa orang yang telah membunuh Park Won Sok adalah Jaebum. Kemudian kebetulan sekali saat So-yeon sedang beristirahat di luar, tiba-tiba dia melihat seseorang yang tidak asing. Ternyata dia adalah Jaebum. Melihat keberadaan Jaebum, dia teringat akan perkataan Ok Chanmi. Kemudian, So-yeon langsung memberitahu Ok Chanmi keberadaan Jaebum. Dalam scene selanjutnya diperlihatkan Sejin kembali lagi ke Korea nih guys. Terlihat dia bertemu dengan Ok Chanmi. Ternyata dia tidak mau menjadi seorang pengecut. Kemudian dia mengungkap sebuah rahasia tentang kejadian masa lalu. Ternyata dulunya Sejin berpacaran dengan Park Won Sok. Awalnya semua baik-baik saja sampai di mana Gi Oh-sung mengambil video diam-diam saat Park Won Sok dan juga Sejin sedang berciuman. Karenanya Gi Oh-sung memanfaatkan video tersebut agar Park Won Sok mengikuti semua kata-katanya. Karena hal inilah Park Won Sok sangat tunduk kepada Gi Oh-sung. Nah, karena terus-terusan dimanfaatkan oleh Gi Oh-sung, Jaebum sangat tidak senang. Akhirnya dia berusaha untuk melindungi Park Won Sok dari Gi Oh-sung. Pada malam harinya, karena telah mengetahui keberadaan Jaebum, diperlihatkan Ok Chanmi bergegas untuk pergi menemui Jaebum. Terlihat Ok Chanmi pergi diam-diam tanpa memberitahu Ji So-hun. Dan keesokan harinya Ok Chanmi langsung menyerang Jaebum dan bertanya alasannya membunuh kakaknya. Setelah itu terlihat Jaebum menceritakan semuanya kepada Ok Chanmi. Ternyata saat kejadian Park Won Sok terjatuh, Jaebum posisinya baru keluar dari rumah sakit. Ternyata Gi Oh-sung memberi ingatan palsu kepada Jaebum dengan mengatakan bahwa orang yang mendorongnya dari gedung adalah Park Won Sok. Padahal orang yang mendorong Jaebum adalah Gi Oh-sung ya guys. Setelah itu, terlihat Jaebum muntah-muntah, kemudian kepribadiannya berubah. Ternyata dia mempunyai dua kepribadian ya guys.
Yang satu kepribadian Jae-bum dan yang satu kepribadian Jae-jun, yaitu saudara kembarnya. Karenanya kemudian Jae-bum melawan Ok Chan-mi hingga Ok Chan-mi malah balik pingsan. Beberapa saat kemudian setelah Ok Chan-mi tersadar, tiba-tiba Jae-jun lah yang menguasai tubuh Jae-bum. Ternyata Jae-jun ini berusaha untuk melindungi Jae-bum ya guys. Jadi ketika Jae-bum merasa sakit hati, jiwa Jae-jun akan keluar. Kemudian diungkap juga ternyata orang yang membunuh Ju Hyun adalah Jae-bum. Karena saat itu Ji So-hyun tiba-tiba membatalkan nonton pertandingan bola basket, Jae-bum merasa sakit hati. Karenanya dia mencoba untuk mengikuti Ji So-hyun. Dan tak lama setelah Ji So-hyun memperlancar aksinya, Jae-bum memasuki gudang bengkel tersebut. Terlihat Ju Hyun mengenali Jae-bum dan berusaha akan melaporkannya kepada polisi. Jae-bum sudah mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, tapi Ju Hyun tetap bersikeras. Akhirnya jiwa Jae-jun keluar dan langsung menghabisi Ju Hyun sampai meninggal. Tak lama setelah itu Ok Chan-mi berusaha untuk menyadarkan Jae-bum dan membuat Jae-jun keluar dari tubuh dan pikiran Jae-bum. Sampai di mana akhirnya Jae-bum pun kembali ke tubuh aslinya. Karena sangat sedih akhirnya Jae-bum mencoba untuk bunuh diri dengan mengarahkan pistol ke kepalanya. Tapi untungnya tidak ada peluru di dalam pistol itu. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Jae-bum menyerahkan diri kepada polisi. Dan Ok Chan-mi pun sudah memaafkannya. Keesokan harinya semua sudah berjalan normal nih guys. Semua juga sudah kembali ke sekolah. Kemudian saat Ji So-hyun akan bermain basket, tiba-tiba Gu Gi-hun menghubunginya untuk menyuruh Ji So-hyun pergi ke atap sekolah. Ternyata di sana Gu Gi-hun sudah disandra dan akan dihabisi oleh Gyeosung. Ternyata Gyeosung sudah mengetahui bahwa Ji So-hyun menyuruh Gu Gi-hun untuk menaruh alat pelacak lokasi di tasnya. Selain itu mungkin Gyeosung juga sangat kesal karena Ji So-hyun Gyeosung jadi tersangka nih guys. Akhirnya dia berusaha untuk membalas dendam kepada Ji So-hyun dengan menghabisinya. Sebelum melukai Gu Gi-hun terlihat dia berkelahi dulu dengan Ji So-hyun nih guys. Awalnya, Ji So-hyun sangat kewalahan karena Gyeosung menggunakan sebuah senjata. Tapi tiba-tiba keadaan berbalik nih guys. Karena kehilangan keseimbangan, akhirnya Gyeosung terjatuh dari atap sekolah itu. Hingga meninggal dunia. Itulah akhir dari Gyeosung ya guys. Semua orang melihat keberadaan Ji So-hyun nih guys. Namun dengan cepat, Min Sun-ha langsung memberikan sebuah pesan anonim yang diteruskan dan dengan cepat sekali menyebar dengan mengatakan bahwa sebenarnya pahlawan yang membantunya selama ini adalah Ji So-hyun. Karenanya saat dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, semua siswa menolong Ji So-hyun dengan mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa yang berkelahi dengan Gyeosung sebelum Gyeosung terjatuh dari sekolah. Begitu juga dengan Gu Gi-hun, dia memberikan kesaksian bahwa sebelumnya Gyeosung tidak berkelahi dengan siapa-siapa. Tiba-tiba Gyeosung kehilangan kesadaran diri dan meloncat sendiri dari atap. Nah, karenanya kasus Gyeosung ini dianggap sebagai kasus bunuh diri. Beberapa tahun telah berlalu, mereka pun akhirnya semua lulus ya guys, dan terlihat semua sedang foto bersama. Keadaan Ji So-hyun dengan penyakitnya masih sama ya guys, ternyata dia masih beruntung karena diberikan usia yang panjang. Dan akhirnya Ji So-hyun dan Ok Chan-mi menjalin kisah asmara bersama. Itulah akhir dari cerita Revenge of Others ya guys. Oke, terima kasih telah temenin Mimin di drama Revenge of Others. Mimin bakal update drama lainnya di konten selanjutnya. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.